Shalom anak Miss semuanya, apa kabar? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Miss Intan. Dan kali ini kita akan membahas denah dan arah mata angin. Dan materi ini untuk kelas 5 ya. Nah, Miss harap kalian tetap semangat. Tonton video ini mulai dari awal hingga selesai. Lalu nanti kalian boleh pindahkan ke buku catatan kalian. Oke, perhatikan dengan baik ya anak-anak. Nah, sekarang kita membaca denah sederhana. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangatlah luas, sedangkan wilayah pada denah sangat terbatas. Nah, kalau peta memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara-negara tertentu. Sementara denah biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau letak benda-benda di ruangan kelas. Nah, seperti gambar yang ada berikut ini. Nah, kamu perhatikan peta lokasi ini ya anak-anak. Nah, kalian pasti pernah dong melihat denah lokasi pernikahan. Kalau misalnya di rumah ada undangan yang dibagikan untuk orang tua kalian, ya biasanya di dalam itu pasti ada denahnya. Ya, oke. Denah itu digunakan untuk mempermudah, apa tadi Miss bilang, untuk mempermudah orang lain mencari lokasi, ya. Dan dia sangat terbatas ya, sangat terbatas. Nah, kamu perhatikan. Misalnya, kamu sedang berada di Jalan Aceh, ya, Jalan Aceh, yaitu SD Harapan. Terus, kamu mau ke Mall Grand, ya, yang ada di Jalan Banten. Kamu bisa melalui dari jalan mana aja, nak? Kamu ada di sini, ya. Kamu boleh aja lurus dari Jalan Papua, ya kan? Lalu ke Jalan Riau, belok kiri, belok kanan, lurus ke Jalan Banten. Atau mungkin kamu ketika di Jalan Aceh, ya, di Jalan Aceh ini kamu boleh langsung belok kiri ke Jalan Jakarta, tinggal lurus terus sampai ke Jalan Banten. Jadi denah ini gunanya untuk mempermudah kita menemukan lokasi ya anak-anak ya. Nah, kamu perhatikan untuk gambar selanjutnya. Ya, ini ada di buku kalian juga. Nah, ini menggambarkan denah lokasi lingkungan sekolah. Apa lingkungan sekolah? Karena ada ruang kepala sekolah, ada ruang BP. Nah, sekarang ya, posisinya kalian harus memahami dulu ya, memahami arah mata angin. Nah, arah mata angin ya, seperti kompas. Biasanya kan orang-orang zaman dulu kan menggunakan kompas ya kalau mau kemana-mana. Nah, inilah dia yang merupakan arah mata angin itu tadi. Jadi ini ada lagunya loh anak-anak. Nah, lagunya itu adalah timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Sekali lagi ya, biar kalian lebih ingat. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, di sini kuncinya yang harus kalian ingat. Kalau misalnya anggaplah kalian ada di titik biru, ya, kalian berada di titik biru. Yang timur adalah tangan kanan kalian, yang kiri adalah barat, ya. Ingat, yang kanan adalah timur, yang kiri adalah barat. Lalu yang ada di hadapan kalian, yang kalian lihat di depan kalian itu adalah utara. Tapi kalau di belakang itu adalah selatan. Oke anak-anak, diingat ya. Nah, bentuk-bentuk sudutnya juga ya. Utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan timur laut dan timur membentuk sudut 45 derajat. Oke, nah, kamu boleh perhatikan berdasarkan gambar di samping. Kamu dapat melihat bahwa
antara dua arah mata angin membentuk sudut. Nah, dengan besar tertentu, contohnya antara arah utara dan timur, tadi Miss bilang apa? Membentuk sudut 90 derajat ya, utara dan timur. Nah, lalu antara arah timur laut dan timur membentuk sudut 45 derajat, timur laut dan timur 45 derajat. Nah, antara arah timur dan barat membentuk sudut timur dan barat, membentuk sudut 180 derajat. Nah, dulu kita sudah belajar ya anak-anak waktu di kelas 4, kalau dia garisnya tegak lurus, ya kan, dia akan membentuk 180 derajat. Jadi harus diingat ya anak-anak. Nah, antara arah barat laut dan tenggara membentuk sudut 180. Loh, kok 180, Miss? Iya, karena kalau misalnya tenggara ke selatan aja sudah 45 derajat, ya kan? Selatan ke barat daya juga sudah 45 derajat. 45 tambah 45, 90 derajat. Lalu barat daya ke barat membentuk sudut 45 derajat. Nah, ke barat laut juga sama, 45 derajat. Maka 90 dengan 90 adalah 180 derajat lah besar sudut antara barat laut sampai dengan si tenggara. Oke, anak-anak, contoh nih, misalnya kamu boleh perhatikan gambar berikut ya, gambar berikut ini. Nah, kalau misalnya tadi Miss bilang kalau di hadapan kalian utara, kalau di belakang selatan, tangan kanan kalian adalah timur, yang kiri adalah barat. Kalau misalnya nih ya, Miss berada di kode 12. Nih, kode 12. Terus Miss mau ke arah kode 7. 7 ini ya, lapangan upacara ya, kode 7. Nah, si kode 7 ini berada di sebelah mananya Miss? Sebelah mananya Miss? Berada di sebelah utaranya Miss. Kenapa utara? Karena masih lurus dengan Miss, berhadapan dengan Miss, kan? Nah, sekarang kalau misalnya Miss berada di kode 12, terus Miss mau ke kode 14. 14 ini ada di sebelah mananya Miss? Iya, ada di sebelah timur ya. Ingat, karena dia ada di kanan kita. Kanan itu timur, kiri itu barat, depan itu utara, belakang itu selatan. Ya. Nah, kalau di nomor 8 berarti ini ada di bagian apa? Kalau sesuai dengan arah mata angin, berada di bagian barat ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan gambar denah berikut untuk lebih memahami cara membaca atau menemukan suatu lokasi. Nah, di sini dikatakan rumah Jessie berada di sebelah selatan rumah Aditya. Mana nih rumah Aditya? Ini ya, rumah Aditya. Nah, katanya rumah Jessie berada di sebelah selatan rumah Aditya. Berarti rumah si Jessie ada di mana? Iya, ada di belakang ya. Ada di belakang. Nah, lalu di sebelah utaranya ada rumah si Mita. Katanya sebelah utara rumah Mita. Rumah Mita berarti ada di belakangnya Jessie. Kenapa? Karena rumah Aditya ternyata berada di depannya rumah Mita. Nah, dia berada di depan ya. Atau sebelah timur pasar. Nah, perhatikan pasar ya, di sebelah timurnya pasar, berarti patokannya adalah pasar. Di sebelah timurnya pasar katanya rumah si Jessie ini. Nah, gitu ya. Oke, lalu toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Toko buku berada di sebelah tenggara. Berarti perhatikan, timur tenggara berarti ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan tapi agak serong ke bawah. Nah, jadi dia ada di tenggara.
ya. Jangan sampai salah ya anak-anak. Ini ya, ada di sebelah tenggara. Nah, sementara kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Rumah Bayu berarti ada posisi di sini. Sebelah barat berarti ada di sebelah kirinya rumah Bayu. Oke. Kita lanjut lagi. Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky, berarti toko roti ada di sebelah kanannya. Nah, rumah Rizky berarti ada di sebelah kiri dong, ya, di sebelah kirinya. Nah, rumah Mita katanya berada di sebelah barat daya taman bermain. Rumah Mita dan taman bermain, ya, barat daya dari si taman bermain, berarti patokannya adalah si taman bermainnya, ya. Rumah Bayu berada di sebelah barat laut rumah Jesse. Rumah Bayu berada di sebelah baratnya rumah Jesse, ya, rumah Jesse. Nah, rumah Jesse berarti dia ada di pojok kiri ya. Jadi agak menyerong ya anak-anak. Dan sebelah barat rumah Adi Tia, berarti dia ada di sebelah kiri rumah si Adi Tia. Oke, kita bahas bersama-sama. Berdasarkan denah di atas, coba tentukan posisi tempat lainnya berdasarkan arah mata angin. Pasar dari rumah Mita. Nah, perhatikan. Pasar dari rumah Mita berarti pasar ada di bagian apa? Di sebelah mana? Lihat kompasnya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut. Nah, anggaplah dia di sini rumah si Mita. Berarti dia ada di bagian barat laut ya, sebelah barat laut. Nah, sekolah dari toko buku. Sekolah, perhatikan sekolah. Nih, sekolah ya. Sekolah dari toko buku. Nah, sekolah berada di sebelah utaranya toko buku. Nah, lanjut lagi. Rumah Dava dari rumah Jesse. Rumah Dava dan rumah Jesse. Nah, boleh kamu bikin gini. Rumah Dava berada di timur laut rumah Jesse, ya. Rumah Dava berada di sebelah timur laut rumah si Jesse. Oke, selanjutnya SPBU dari kantor pos. SPBU dari kantor pos berarti kita berdiri di kantor pos, ya. SPBU ini berada di sebelah utara karena berada di depannya, ya. Nah, rumah Rizky dan rumah Mita. Rumah Rizky dari rumah Mita. Rumah Rizky dari rumah Mita. Di rumah Rizky berada di bagian di timur ya, sebelah timur dari rumah Mita. Oke. Nah, berikut ini harus kalian perhatikan untuk menggambar denah letak benda. Nah, untuk menggambar denah letak benda atau rumah, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuannya. Nah, kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Nah, untuk contohnya, kamu bisa perhatikan nanti di buku paket kamu ya, halaman 59 ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini.
jangan lupa dipindahkan ke buku catatannya masing-masing ya. Dan Miss ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Oke, salam sehat dari Miss. Tetap semangat dan God bless you semuanya.